Salam dan selamat pagi untuk kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kasih-Mu menyertai kami. Pada saat ini juga kami dapat bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan yang sehat. Memberikan kami kesempatan kembali untuk melakukan aktivitas kami. Untuk itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami mampu mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semuanya, Amang Inang, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Renungan pada kita pada pagi hari ini, Jumat 25 Juli 2025, yaitu dari Amsal 24 ayat 11 sampai 12. Begini firman Tuhan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemacungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya? Amang Inang serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sebentar membaca topik ini, mungkin kita akan dibingungkan. Untuk itu, penegasan akan renungan ini ialah yang mengingatkan kita agar kita menjadi seorang pembebas yang dapat membebaskan seseorang yang tertindas atau membebaskan mereka yang tertindas. Pertanyaan mungkin muncul di dalam hati kita. Bagaimana caranya saya menjadi seorang pembebas sementara hidup saya ini masih penuh dengan konflik, masih penuh dengan pergumulan. Saya masih butuh ditolong. Amang Inang serta saudara-saudara, pembebas yang dimaksud adalah ketika kita memahami bahwa kita sebagai orang Kristen telah dibebaskan sebelumnya oleh Allah melalui Yesus Kristus, yaitu dibebaskan dari keterpurukan dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa, dan dimerdekakan melalui darahnya kepada keselamatan yang kekal. Untuk itu definisi pembebas yang dimaksud di sini adalah bukan pembebas yang mengharuskan kita menjadi seorang yang kuat, seperti orang-orang yang memiliki kekuasaan, seperti seorang pemimpin di perusahaan besar, atau seperti orang-orang yang memiliki level yang tinggi dan terkemuka di depan orang banyak. Menjadi seorang pembebas yang dimaksud di sini adalah ketika kita menyadari bahwa kita telah dibebaskan oleh Yesus dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Lalu siapa yang tertindas yang dimaksud? Orang yang tertindas bukan hanya tertindas yang tampak kita lihat saja, seperti karena kemiskinan, seperti karena perbudakan, seperti karena penganiayaan, dan lain sebagainya. Tetapi seorang tertindas bisa dikatakan tertindas karena dia tidak mengetahui dan menyadari bahwa ia telah diselamatkan. Sehingga dia masih merasa bahwa dosa dapat mengendalikan kehidupannya. Untuk itu sebagai orang yang telah menyadari dan menghidupi bahwa Allah telah membebaskan kita dan mempersiapkan kita untuk menuju kekekalan, maka kita harus menjadi pembebas yang sama, yang dapat memberikan keselamatan dan pengharapan itu melalui firman Allah kepada sesama kita pula. Yang menjadi alat kita bukanlah kemampuan kita sendiri, bukan pula usaha kita sendiri atau bakat yang kita miliki, tetapi hanya melalui firman Tuhan. Hanya melalui nilai-nilai yang ditanamkan Yesus kepada kita. Salah satunya adalah kasih. Ada penguasaan diri. Ada kebenaran yang kita dapat melalui firman-Nya. Ada kerendahan hati dan lain sebagainya. Ketika kita mampu melihat seseorang yang menurut kita tertindas oleh karena dia masih terpuruk karena keperdosaannya, dan tidak menyadari bahwa ia telah diselamatkan, maka kita bisa menjadi agen dan juga kawan sekerja Allah yang juga bisa mengajak
teman kita dan sesama kita untuk dapat merasakan pengharapan untuk menuju keselamatan yang daripada Allah. Untuk itu, marilah kita menjadi pembebas yang dapat mengajak dan juga membebaskan sesama kita hanya dengan satu, yaitu firman Allah. Demikian firman Tuhan, semoga kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, yang telah memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi pembebas yang dapat memberikan kepada sesama kami bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dari keterpurukan dosa. Engkau telah memberikan kepada kami jalan keselamatan yang daripada-Mu. Untuk itu ajari kami agar kami dapat menunjukkannya kepada sesama kami, sehingga kami dapat membebaskan yang tertindas dari keterpurukannya atas dosanya. Membebaskan yang tertindas karena dia tidak menyadari bahwa ada Engkau yang menyelamatkannya. Bapa, di dalam segala kegiatan kami pada hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit, kepada jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, kepada jemaat-Mu yang berusaha di dalam apapun. Kiranya Engkaulah yang menjadi pemimpin dan juga pengendali dalam kehidupannya, sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam segala kelebihan dan juga kelemahan kami, kekuatan kami dan kekurangan kami untuk melakukan hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Amang Inang, Tuhan Yesus memberkati.